Marktplaats Institute Entrepreneurial Marketing, Philip Kotler Center for ASEAN Marketing. Berpengalaman selama lebih dari 30 tahun mengembangkan kompetensi masyarakat Indonesia dengan lebih dari 25.000 partisipan dan 1.000 kelas per tahun. Merupakan pionir dalam entrepreneurial marketing yang menawarkan world-class people development solutions. Berkolaborasi dengan Kellogg Graduate School of Management dalam mengembangkan teori marketing, serta Babson College dalam mengembangkan aspek entrepreneurial. Kami juga bermitra dengan School of Business and Management Institut Teknologi Bandung untuk mengembangkan program Executive MBA Strategic Marketing, serta dengan lebih dari 20 institusi bergengsi lainnya untuk terus mengembangkan program pendidikan tinggi yang berkualitas di Indonesia. Marktplaats Institute menghadirkan sebuah pelatihan komprehensif yang meliputi aspek konseptual sekaligus aspek praktis yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi pembelajar mulai dari mindset, knowledge, dan skill. Untuk memenuhi kebutuhan peserta yang berbeda-beda, Marktplaats Institute membagi program pelatihannya ke dalam 3 program utama. Yang pertama adalah Executive Education Program. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan yang diperlukan untuk perencanaan dan implementasi strategi, serta dirancang khusus untuk membantu peserta mengembangkan solusi yang kreatif dan unggul dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bisnis. Yang kedua adalah Public Education Program. Program pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi praktis bagi para profesional. Program ini terbagi menjadi 5 kategori: Marketing and Brand, Service, Sales, Digital Marketing, dan General Management. Yang ketiga adalah Certification Program, yaitu program pelatihan bersertifikat yang diterbitkan oleh Marktplaats Institute dan lembaga-lembaga mitra. Terbagi menjadi 3 topik utama, yaitu Profession-Based, Topic-Based, dan Level-Based. Dalam memberikan pelatihan, Marktplaats Institute menekankan pada partisipasi aktif para pesertanya dengan menghadirkan konsep omni-learning yang menyediakan mulai dari pembelajaran mandiri atau self-learning dan in-class training baik secara online maupun offline. Marktplaats Institute menyediakan pelatihan yang terbagi dalam 6 industri. Pertama, Financial Services and Insurance. Kedua, Automotive, Transportation, and Logistics. Ketiga, Healthcare, Pharmacy, and Media Communication. Keempat, Consumer, Property, and Retail. Kelima, Resources, Infrastructure, and Utilities. Serta keenam, Government and Public Services. Beroperasi di seluruh wilayah Indonesia dengan 5 lokasi utama, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Joglo Semar, dan Bali. Dipandu oleh fasilitator yang merupakan praktisi ahli di bidangnya masing-masing, Marktplaats Institute akan terus membekali masyarakat dengan kompetensi untuk menjadi kompetitif dalam dunia bisnis yang sangat dinamis. Di era digital,
didefinisikan sebagai 5A. Aware, appeal, ask, act, dan advocate. Nah, tapi waktu mereka perbaiki lagi menjadi versi yang Yes Gojek versi kamu, itu sampai view-nya sampai 20 jutaan. Jadi benar-benar tergantung dari konten yang kita keluarkan, apakah itu cocok dengan customer kita, dengan target segmen kita. Nanti ini akan berjalan terus. Nah, setelah kita kasih bobot prioritasnya, kita timbang di kolom sebelah kanan adalah account-account kita. Kolom Mark+ Online Community. Ingin berkontribusi dalam survei-survei online? Memiliki minat dan insight yang bisa dibagi dalam dunia bisnis dan marketing? Mau dapat hadiah uang tunai dan emas? Bahkan hadiah yang bisa kamu request sendiri? Kalau iya, kamu wajib banget follow Instagram @mochi_id. Di @mochi_id, kamu bisa isi survei secara online yang sedang berlangsung, sekaligus dapat kesempatan untuk memenangkan hadiah yang totalnya jutaan rupiah. Yuk follow @mochi_id. resah dan bingung menyatu, berjumpa membelah satu angkuh manusia. Inikah akhir dunia? Doa yang khusyuk meretas sambil petunjuk asapku merasuk. Usia adalah penyintas cobaan ribuan tahun. Mengapa kali ini harus takut berkutu? Doa kita menyerah bukanlah pilihan.
Happy weekend Sobat MI, kembali lagi bersama saya Lola Almira dalam Marcos Goes to Campus episode 77. Hari ini saya akan menemani Sobat MI selama 1,5 jam ke depan. Dan seperti biasa, Marcos Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan menyapa moderator kita pada pagi hari ini, Bapak Reza Dwi Prabowo, selaku Principal of Marcos Inc. Halo, selamat pagi Pak Reza. Pagi Mbak Lola. Oke, nah Sobat MI, sebelum kita masuk ke segmen pertama, saya juga akan menyapa terlebih dahulu para narasumber yang sudah hadir bersama kita secara virtual. Pada hari ini ada Dr. Muhammad Ramaditya BBA MSc selaku Kepala Program Studi Manajemen Stay Indonesia Jakarta. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Lola. Iya, dan telah bergabung juga bersama kita Dr. Rahma Santi Zinaida MIKOM selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi S2 Universitas Bina Dharma Palembang. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Baik, selanjutnya mari kita saksikan terlebih dahulu highlight Marcos Goes to Campus episode sebelumnya. Jadi CL ini adalah empat harapannya bisa dikolaborasikan dengan empat capabilities atau empat kompetensi yang menjadikan ukuran bagi perusahaan blue chip gitu ya, yaitu PIPM. Hanya bisa terjadi kalau kitanya kreatif. Oleh karena itu, pola pengembangan di dalam universitas pun itu adalah creative leadership. Servis pendidikan ya, khususnya pendidikan tinggi yang melibatkan 3 hal, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakatnya, education, researchers, community services. Yang melibatkan 3 hal, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Baik, sebelum kita berbincang dengan para narasumber kita hari ini, Pak Reza akan memaparkan konsep entrepreneurial marketing terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak. Terima kasih Lola atas waktunya. Selamat pagi teman-teman sekalian. Mohon izin Pak Dr. Muhammad Ramaditya dan juga Ibu Rahma ya untuk menyampaikan materinya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi yang nanti akan bertema tentang inovasi. Ya, bagaimana kita menjalankan inovasi dan challenge-challenge-nya apa aja nih yang perlu kita waspadai untuk menjalankan inovasi supaya sukses. Mungkin bisa minta tolong untuk share screen-nya. Oke. Oke, next. Oke. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari hasil survei, ya teman-teman sekalian, berdasarkan dari survei berbagai macam sumber, dari BCG dan juga dari Forbes, menemukan bahwasannya ternyata inovasi ini merupakan investment yang sangat luar biasa ya, untuk meningkatkan output bahkan 3 kali lipat dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan inovasi, seperti itu. Nah, di mana di sini ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan inovasi yang mungkin dari kita beberapa mengenali itu ya. Ada Amazon di sini ya, kalau teman-teman tahu juga ada Google, kemudian ada Apple, Tencent ini holdingnya WeChat kalau teman-teman tahu juga, dan perusahaan-perusahaan yang lain yang memang kebanyakan bergerak dalam bidang industri yang teknologi. Tapi kalau kita lihat sekarang juga banyak industri-industri yang sudah mulai shifting ya, dan mereka melakukan inovasi karena memang tuntutan zaman dan juga customer yang semakin kompleks, sehingga mereka harus tetap keep dengan apa yang diinginkan oleh customer. Kalau kita lihat dari beberapa contoh ini ya, ada Amazon yang mungkin teman-teman juga mengikuti ceritanya dari dulu,
dari 1990-an sampai sekarang berevolusi menjadi salah satu e-commerce terbesar di dunia dengan valuasi yang lumayan besar juga. Dan kemudian kalau teman-teman tahu juga Tencent ini, kebetulan saya kuliah di Cina dulu ya, hampir semua orang pakainya WeChat. Jadi mereka di sana tidak boleh pakai WhatsApp karena diblok oleh pemerintah Cina. Ya, WeChat ini memang merupakan salah satu pionir dalam hal inovasi, di mana di sana semua pembayarannya sudah digital 5 tahun yang lalu, teman-teman sekalian. 5-10 tahun yang lalu sudah digitalized. Jadi di Indonesia itu memang cukup tertinggal ya dibandingkan negara-negara Asia yang lainnya. Nah, inovasi ini memang membuat akhirnya mereka bisa mendrive new customer behavior, sehingga mereka bisa menciptakan produk-produk dan services baru yang relevan. Dan yang paling penting, kenapa output return atau pendapatannya naik? Karena mereka bisa memberikan harga lebih tinggi dibandingkan kompetitor yang tidak melakukan inovasi. Tapi kalau kita lihat, ada case juga yang menarik, ada Apple di sini, yang sekarang banyak dikritik karena inovasinya terlalu sedikit ya, dibandingkan pada masa Steve Jobs yang dimana inovasinya dari generasi ke generasi itu lumayan kelihatan radikal seperti itu. Nah, ini kenapa terjadi? Ada dua sisi teman-teman sekalian. Ketika inovasi dilakukan secara radikal, of course ada beberapa yang akan terkena imbasnya, contohnya existing customer yang dimana orang-orang yang cukup loyal dengan Apple, contohnya produk iPhone ya, yang mereka rata-rata tidak melakukan pengadaan smartphone selama 1 tahun ke depannya seperti itu. Ini menguntungkan untuk mereka karena mereka masih tetap bisa kelihatan kece, ya, relevan dengan zaman meskipun HP mereka sudah kelihatan usianya 2 tahun atau 3 tahun terbelakang. Contohnya iPhone 11 ya, 11 Pro sekarang boba masih sama sampai iPhone 14 bahkan diisukan 2023 pun masih sama ya bentuknya kurang lebih secara fisik ya, sehingga itu bisa menyelamatkan orang-orang yang memiliki HP yang cukup lama. Tapi di satu sisi, orang yang upgrade tiap tahun itu merasa kurang signifikan dampaknya. Tapi Apple ini salah satu perusahaan yang cukup jenius karena movement yang dilakukan oleh perusahaan ini diikuti oleh perusahaan lain ya, teman-teman juga tahu ya. Yang sekarang ada charger box, kemudian nanti akan dihilangkan isunya dulu ada headphone jack yang dihilangkan dan sebagainya, sehingga mereka menjadi pioner. Nah, ini teman-teman juga harus melihat bahwasanya inovasi ini bisa menjadi dua sisi nih, bisa berdampak positif dan juga berdampak negatif. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara menyikapi ini semua. Next. Oke, next. Nah, ini kalau dilihat ada 5 level ya yang kita coba ingin sampaikan teman-teman di sini mengenai maturity dari innovation sendiri, mulai dari level 1 sampai level 5. Yang level 1 ini kita sebut sebagai level newbie atau kita biasanya sebut sebagai expose level, di mana kebanyakan dari kita baru aware terhadap inovasi tapi belum ready untuk melakukan inovasi. Nah, ini biasanya orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang terekspos dengan banyaknya konten-konten di sosial media ya terkait inovasi, tapi mereka belum ready karena mereka merasa bahwa mereka so far so good, tidak ada masalah. Even if mereka ada masalah, mereka merasa secara sumber daya maupun secara money tidak ada, seperti itu. Kemudian level 2 kita sebut sebagai educating, di mana mereka sudah mulai aware terhadap inovasi tersebut, tertarik, dan akhirnya mereka mulai membaca, mempelajari, dan mencari tahu lebih lanjut apa itu inovasi. Ya, dan mereka sudah mulai melakukan inovasi secara internal terlebih dahulu, dan mereka tidak sungkan juga untuk melakukan engagement atau interaksi dengan innovation consultant yang ada. Dan biasanya inovasi yang dilakukan bersifat short term, karena ini masih di fase awal. Kemudian di level 3, experimenting, mereka sudah tahu ya, tadi yang di fase 2, atau di level 2, sekarang mereka sudah mulai mencoba mau untuk melakukan inovasi secara scale yang besar, di mana mereka tidak ragu lagi untuk melakukan experience ya, atau inovasi di eksternal company itu sendiri, dan biasanya mereka juga melakukannya dengan rigid, dengan detail, dan lebih advance dibandingkan level kedua. Kemudian level keempat ini sebutannya adalah holistic, di mana mereka sudah melakukan inovasi as a whole organization structure, kemudian juga mereka sudah bisa melakukan improvement terhadap inovasi-inovasi yang mereka lakukan sebelumnya, dan biasanya mereka sudah bisa membuat inovasi yang pretty different dibandingkan kompetitor atau inovasi-inovasi yang mereka buat selanjutnya. Kemudian kita masuk di level 5 yang kita sebut sebagai experience, di mana mereka menganggap inovasi menjadi salah satu strategi ultimate ya, atau strategi utama untuk mereka bisa bertahan maupun memenangkan persaingan. Dan biasanya mereka sudah bisa membuat inovasi ini secara well developed ya, dan juga secara rigid juga,
Dan biasanya inovasi ini juga berdampak signifikan resultnya tadi ya, di slide yang sebelumnya saya bahas, hasil dari revenue maupun profitnya juga kelihatan baik. Nah, ini adalah 5 level inovasi. Dan kira-kira teman-teman sudah di level mana nih? Apakah masih di level pertama, masih aware, tapi belum ready untuk melakukan inovasi, atau sebenarnya sudah belajar mengenai inovasi dan sudah mulai menerapkan pelan-pelan, atau ekstrim sudah masuk ke level 3 di sini, atau mungkin teman-teman yang punya bisnis kecil-kecilan sudah bisa mengevaluasi ternyata inovasinya ada beberapa yang perlu diimprove dan akhirnya berdampak kepada pendapatan teman-teman maupun profit teman-teman. Oke, next. Nah, kalau kita lihat ada 7 elemen untuk membangun budaya inovasi ya. Yang pertama, kita perlu melakukan exploration. Exploration ini di mana kita tidak perlu melakukan seleksi di awal bahwa ini benar atau salah, bagus atau tidak. Intinya explore ini adalah kita melakukan pendalaman kepada semua hal yang relevan dengan bisnis atau industri kita atau talent kita, teman-teman. Dan nanti setelah kita bisa menemukan semuanya, menjabarkan semuanya, baru bisa diprioritas mana yang paling relevan untuk kita, mana yang tidak atau kurang relevan bagi kita. Kemudian nanti kita bisa melakukan merefleksikan kembali kira-kira objektif apa yang kita capai dengan melakukan inovasi, kira-kira masalah apa yang ingin dipecahkan di situ. Dan nanti teman-teman juga di level ketiga atau di nomor 3 ini ada investment. Kita akan coba assess nanti kira-kira dari beberapa hal tadi, kira-kira nanti biayanya berapa untuk mencapai goal tersebut. Di satu sisi juga teman-teman harus bisa melihat organisasi yang nanti akan menjalankan inovasi ini kira-kira tantangannya seperti apa, dan objektif untuk cut birokrasi, maksudnya biar nggak berlibat ya biasanya, itu apakah nanti bisa ter-achieve atau tidak ya. Kembali lagi ke 3 elemennya di atas ya, exploration, objective, investment, dan ujung-ujungnya organisasinya harapannya bisa growth dan bisa efektif untuk operationnya. Kemudian setelah tahu, baru kita akan melakukan evaluasi atau kita akan mendefinisikan key performance indicator atau KPI. Kemudian baru kita bentuk secara struktur organisasi, leadership-nya seperti apa. Dan yang terakhir, kita juga tidak sungkan juga untuk membuka diri berkolaborasi dengan pihak lain, karena in the end of the day, teman-teman sekalian, yang namanya inovasi tidak bisa dilakukan sendiri, dan biasanya seradikal apapun inovasi, biasanya sudah ada yang pernah melakukan sebelumnya. Jadi inovasi itu juga tidak perlu dilakukan secara radikal ya. Little innovation itu juga tidak ada masalah sama sekali, bahkan yang disebut inovasi itu definisi paling sederhana adalah mengimprove satu proses yang dulunya complicated atau bermasalah menjadi lebih baik. Itu definisi sederhana inovasi sebenarnya teman-teman sekalian. Jadi tidak perlu melakukan inovasi secara radikal, ya, itu pesannya. Next. Nah, kemudian kalau kita mulai mau petakan sendiri ya, ini saya buat innovation landscape map yang dimana ada beberapa tipe dari inovasi. Jadi yang paling kanan bawah itu radical, ya, ada yang sifatnya rutin, kemudian ada yang disruptif, dan juga ada yang arsitektural. Yang kalau dilihat kita bahas dulu yang paling kanan bawah ya, di mana di sini mereka adalah definisinya requires new technical competencies, yang dimana biasanya kita tidak memiliki technical competencies di situ, sehingga kita perlu belajar dari nol. Dan biasanya objektifnya adalah untuk leverage existing business model. Business model udah ada, udah jelas, cuma technical competencies-nya nggak ada. Ya, atau belum kita miliki. Contohnya ada bioteknologi untuk pharmacy company, kemudian ada jet engine untuk aircraft manufacturer, dan juga fiber optic cable untuk telecommunication companies. Kemudian ada juga yang disebut rutin, di mana di sini definisinya adalah leverage existing technical competencies, jadi existing technical udah ada, dan meleverage existing business model. Di sini beberapa contoh ya, ada next generation 3 series for BMW, ada juga di sini new 3D animated film for Pixar contohnya. Kemudian ada architectural yang dimana ini bacanya ya, kanan bawah itu, kanan atas sorry, require new technical competencies dan juga require new business model. Jadi ini benar-benar baru. Contohnya ada digital imaging for Polaroid and Kodak yang dulunya sangat konvensional. Kemudian for newspaper itu ada internet set sekarang ya, sehingga mereka memang keluar dari zona nyaman mereka. Nah, ini biasanya yang paling susah dan paling challenging karena memang mereka nggak punya technical competencies dan bisnis modelnya pun memang sangat berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Dan yang terakhir, yang kiri atas namanya disruptive, di mana ini requires new business model, tapi mereka cukup leveraging existing technical competencies. By default, technical competencies-nya udah ada, tinggal di leverage sedikit. Contohnya di sini ada open source software untuk software companies, kemudian ada VOD,
DVD rental services yang tadinya kita sewain DVD, sekarang udah ada VOD kayak Netflix misalkan. Kemudian ada taksi yang dulunya sangat konvensional, sekarang udah bisa menggunakan teknologi online ya. Ini yang beberapa yang bisa kita petakan macam-macam atau tipe-tipe inovasi mulai dari radical sampai yang sifatnya rutin atau mungkin disruptif seperti itu. Next. Nah, ini ada 12 dimensi dari inovasi yang bisa di-leverage, dan teman-teman bisa cek juga ya. Yang pada dasarnya ada 4 poin besar nih ya. Nanti di poin masing-masing poin ini juga ada sub-poinnya lagi. Ada what, the offering yang paling atas, kiri presence, where, yang kanan customer, who, dan proses yang di bawah. Jadi teman-teman kalau bingung, Kak Reza, gimana sih cara melakukan inovasi? Apa aja yang menjadi innovate? Yang pertama, offerings. Offerings itu produk, teman-teman. Offering itu sesuatu yang teman-teman bisa tawarkan kepada audiens atau customer teman-teman. Ya, di situ. Kemudian, who, customer. Inovasinya gimana, Kak Reza? Misalkan sekarang teman-teman men-serve customer A yang tipenya perempuan usia 25-40. Ternyata teman-teman mau melakukan inovasi, menargetkan segmentasi yang lain misalkan. Usianya saya permuda nih dari misalkan 17 sampai 25 misalkan seperti itu. Nah, itu bisa juga dilakukan inovasi. Jadi customer-nya pun ya bisa di-innovate dengan cara apa? Dengan cara nanti meningkatkan customer experience dan juga value capture. Nah, misalkan udah semua nih, apalagi Kak Reza, yang tidak kalah penting adalah prosesnya teman-teman. Karena in the end of the day, perusahaan yang sehat itu harus bisa memanage operation dengan baik. Karena nanti ujung-ujungnya secara profitability, operating margin-nya juga bagus dan net profit-nya juga oke ya. Nanti di sini juga bisa flashback juga apakah memang prosesnya bermasalah apa enggak. Bisa dicek supply chain-nya gimana, misalkan kalau sifatnya lebih ke distribution ya, kemudian organization-nya apakah udah agile di situ, udah lean atau masih terlalu gemuk secara organization, nanti bisa di-assess juga. Jadi inovasi di internal ya, di proses. Kemudian yang terakhir di where atau presence. Nah, presence ini berbicara mengenai channel teman-teman ya, atau saluran untuk menyampaikan atau memberikan produk teman-teman kepada customer-nya. Misalkan sekarang jualannya cuma di online, nanti kedepannya kalau udah besar, nanti bisa buka offline store-nya. Banyak sekali sekarang brand-brand yang besarnya dari online awalnya, akhirnya udah mulai buka ya store-store offline untuk menarik para pembelinya. Dan apalagi kalau teman-teman memang mau bisnisnya luxury brand ya. Ini case yang menarik karena luxury brand, teman-teman sekalian, core bisnisnya di offline karena mereka bukan jualan produk as a functional benefit, they are selling the emotional benefit, di mana itu adalah customer experience teman-teman ya. Jadi jualannya langsung di store nih ya. Kalau teman-teman tahu misalkan barang-barang mahal kayak Gucci, Louis Vuitton dan lain sebagainya ya, mereka menjual experience, store-nya dibuat eksklusif mungkin, servicesnya sangat excellent dan lain sebagainya, sangat personalized. Kenapa mereka bisa menjual tas misalkan di harga 50 juta, 100 juta, dan lain sebagainya? Karena customer experience ini. Jadi teman-teman juga harus bisa melihat kira-kira bisnis aku jualannya ke segmen-segmen yang menengah, menengah ke bawah, bawah, menengah ke atas atau atas ya. Karena itu akan berdampak kepada bagaimana kita bisa mendefine customer experience itu sendiri. Apakah kita perlu sangat personalized atau nggak usah karena kita ngejar volume aja, bukan ngejar value, dan lain sebagainya. Next. Nah, yang tidak kalah penting di sini ya ada beberapa co-creation yang bisa mengakibatkan kepuasan dari customer kita itu meningkat. Jadi inovasi itu teman-teman ya bisa dilakukan dengan yang namanya kolaborasi. Jadi ingat kolaborasi ini sangat penting dalam inovasi. Itu kenapa banyak merger terjadi akhir-akhir ini. Yang terakhir yang cukup fenomenal juga Gojek Tokopedia ya. Yang sekarang harga sahamnya lagi turun ya teman-teman sekalian. Jadi ini menjadi fenomena juga. Dua perusahaan besar, unicorn, bergabung, dan akhirnya menjadi salah satu perusahaan yang besar bahkan di Southeast Asia, bahkan di Asia ya, seperti itu. Nah, ini kebanyakan yang ada atau kesalahan-kesalahan yang biasanya klien saya lakukan adalah mereka percaya bahwasanya dengan pengalaman mereka dan diri mereka sendiri bisa melakukan inovasi. Tapi mereka tidak bisa meng-capture apa yang terjadi di luar, makanya mereka butuh konsultan di mana biasanya Marcus bantu di situ ya, untuk mengakses dan memberikan perspektif baru dari luar, kira-kira gimana nih ketika ada masalah seperti ini, tapi saya ingin melakukan inovasi. Sehingga nanti inovasi ini bisa dilakukan dengan cara tadi ya, dengan R&D, dengan teman-teman konsultan,
ataupun pihak-pihak eksternal yang dianggap relevan. Jadi intinya di sini saya sampaikan lagi, kolaborasi itu menjadi salah satu kunci kesuksesan dari inovasi. Next. Nah, kemudian ini mungkin saya cepat aja ya, karena kalau berbicara mengenai inovasi ini ada beberapa hal ya yang tidak kalah penting, tapi di sini prosesnya sebenarnya sangat sederhana dari slide ini. Yang pertama, ketika teman-teman ingin melakukan inovasi, teman-teman harus bisa connecting the dots. Ini kenapa startup itu bisa menawarkan solusi yang sangat relevan yang terjadi di masyarakat masalahnya. Nah, kemudian teman-teman mulai starting atau mulai questioning kira-kira apa yang bisa membantu masalah yang sekarang sedang terjadi. Nah, a good questions itu adalah pertanyaan yang ultimate bisa menjawab keseluruhan dari masalah. Tapi jangan cuma satu pertanyaannya, nanti bisa dibuat juga sub-sub pertanyaan sehingga nanti teman-teman juga tahu. Pertanyaan ini akan menjadi scope pekerjaan teman-teman dalam melakukan inovasi. Ketika teman-teman tidak bisa questioning the problem, teman-teman tidak akan bisa melakukan inovasi karena apa yang mau dijawab ya. Jadi pertama, define the problem, ya, connecting the dot, kira-kira masalahnya apa, big problemnya, then questions kenapa masalah itu terjadi, ya, dan bagaimana kira-kira hipotesisnya. Sama seperti nanti teman-teman melakukan skripsi ya, di bisnis problem pun kita perlu melakukan hipotesis yang perlu dites, teman-teman. Nah, testingnya nanti apakah benar atau salah, itu di fase ketiga, kita bisa melakukan observasi di situ atau experimenting. Jadi nanti kita bisa melakukan observasi untuk melihat apakah ini memang benar-benar terjadi, apakah hipotesis kita itu benar-benar relevan atau tidak, dan kita bahkan bisa jadi customer-nya misalkan ya, atau kita bisa terjun di mana kita juga mendapatkan masalah tersebut, pura-pura jadi orang yang mendapatkan masalah tersebut. By experimenting nomor 4 di sini. Nah, setelah tahu semua masalah ini, teman-teman juga perlu yang namanya networking untuk melakukan sharing ke pihak-pihak eksternal yang dianggap kredibel, teman-teman percaya, untuk memberikan validasi atau perspektif yang lain sehingga nanti argumennya strong dari awal, associating sampai experimenting, divalidate dari networking di sini ya teman-teman. Nah, nanti baru bisa di-run project-nya dan akan ditemukan kira-kira the best solution dari masalah tersebut itu apa. Next. Oke, kemudian yang terakhir ini ada beberapa pertanyaan ya di sini. Teman-teman nanti bisa checklist kira-kira teman-teman sudah termasuk yang melakukan inovasi atau belum ya. Oke, next. Ini slide saya terakhir. Jadi intinya ada 3 hal teman-teman yang ingin saya sampaikan di wrap up materi yang sangat singkat ini terkait inovasi. Yang pertama, inovasi itu akan berdampak positif dan jika teman-teman nanti mengarahkan bisnis apapun itu bahkan di kehidupan sehari-hari terhadap output teman-teman tadi ada hasil survei 3 kali lipat bahkan dibandingkan yang tidak melakukan inovasi sama sekali. Karena ada pepatah mengatakan innovate or die, melakukan inovasi atau mati. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sekarang tidak melakukan inovasi dan akhirnya hanya tinggal menjadi kenangan ya teman-teman ya. Bukan kopi kenangan ya, tapi tinggal kenangan saja. Kemudian yang kedua, teman-teman, ketika melakukan inovasi, teman-teman juga harus bisa mendefine problemnya dan pertanyaannya itu apa saja sehingga teman-teman tahu nih apa yang mau dijawab dan tidak kemana-mana. Ya, dan jangan takut untuk salah, makanya tadi di fase awal harus explore everything teman-teman dan nanti baru bisa dipilah dan pilih kira-kira mana yang memang relevan untuk kita mau selesaikan. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting ya dalam melakukan inovasi yang paling penting adalah kolaborasi. Karena tidak akan mungkin inovasi dilakukan oleh 1 orang, 2 orang, atau 3 orang. Dan percayalah semua inovasi yang kita anggap something new itu sudah pernah dilakukan sebelumnya. Jadi intinya inovasi tidak perlu radikal, yang penting inovasi bisa memberikan dampak yang positif buat kita meskipun dampaknya itu kecil menurut kita. Itu saja dari saya, terima kasih, kembali ke Lola. Baik, terima kasih banyak atas paparannya yang sangat komprehensif, Pak Reza. Nah, Sobat MI, memiliki tujuan meningkatkan proses pendidikan yang bermutu dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing, dan berakhlak mulia, menghasilkan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis yang mendapat pengakuan nasional dan atau internasional dengan menjunjung tinggi moral dan etika akademik, meningkatkan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan dunia,
meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan, baik di dalam maupun luar negeri, untuk pengembangan program-program C-Dharma. Bagaimana strategi Dr. Muhammad Ramaditya, BBA MSc, selaku Kepala Program Studi Manajemen Stay Indonesia Jakarta. Sesaat lagi Pak Ramaditya akan berbincang bersama Pak Reza untuk mengulas lebih dalam. Setelah yang satu ini, tetap di Marcus Goes to Campus. Accounting and Business. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia atau STAY, saya merasakan manfaat yang luar biasa di mana ilmu-ilmu yang saya dapatkan oleh dosen-dosen yang luar biasa di STAY
telah membawa saya pada posisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Suryani Caniago, anggota DPR RI periode 2014-2019. Hari ini posisi saya sebagai Komisaris Pelindo 1. Saya dalam posisi hari ini bisa menjadi seperti ini karena saya kuliah di STI. Jadi jangan pernah ragu-ragu untuk belajar dan kuliah di STI. Karena STI melahirkan banyak tokoh. Dan salah satunya saya Irma Suryani Caniago dan juga sahabat saya Bambang Susatyo yang saat ini menjadi Ketua MPR RI. Stay Indonesia Jaya, Jaya, Jaya. Stay Indonesia Jaya, Jaya, Jaya. Stay Indonesia Jaya, Jaya, Jaya. Stay Jaya, Jaya, Jaya. Stay Indonesia, stay Indonesia, Stay Indonesia Jaya, Jaya, Jaya. Stay Indonesian, the pioneer in accounting and business. Baik, Sobat FI, dalam segmen kali ini kita akan berbincang bersama Dr. Muhammad Ramaditya, BBA MSc, selaku Kepala Program Studi Manajemen Stay Indonesia Jakarta. Dan akan dipimpin langsung oleh Pak Reza. Sobat MI bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Nah, Pak Reza dan Pak Ramaditya, the time is yours. Oke, thank you Lola. Selamat pagi menjelang siang Pak Ramaditya. Selamat pagi Pak Reza. Apa kabar Pak? Sehat semuanya. Oke Pak, silakan Pak untuk materinya, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, selamat pagi menjelang siang ya, sahabat teman-teman semua. Yang pertama saya hormati tim dari Marplus ya, Pak Reza Dwi Prabowo selaku prinsipal ya dari Marplus, terus ada teman-teman dari Marplus Institute yang pada pagi ini telah menyelenggarakan acara yang luar biasa terkait entrepreneurial marketing. Dan hari ini saya akan mencoba untuk memaparkan terkait creativity, innovation, entrepreneurs, and leadership insight from higher education Indonesia. Saya juga berkesempatan pada hari ini ya untuk memaparkan kurang lebih tadi dalam 15 menit ya dari sisi bagaimana pendidikan tinggi atau perguruan tinggi melihat pengembangan dari leadership, kreativitas dan jiwa-jiwa inovasi tadi. Tadi sudah di awal disampaikan oleh Pak Reza luar biasa, dan saya akan mencoba menggabungkan dari hasil riset ya teman-teman sekalian, karena kami percaya bahwa eksekusi bisnis hari ini itu dimulai dari bagaimana kita bisa menjalankan suatu riset yang baik dan kita bisa melakukan storytelling dan juga kita bisa mengeksekusinya dengan baik gitu ya. Nah, hari ini saya akan mencoba untuk memaparkan dari hal tersebut, dan kebanyakan apa yang saya sampaikan itu dari hasil riset dan dari saya akan men-storytellingkan ya pada teman-teman yang hadir pada hari ini. Saya mulai dari tantangan perguruan tinggi saat ini, bahwa kita dapat tantangan baru pada saat ini, di mana talenta-talenta yang diperlukan di dalam yang sekarang saat ini sedang berproses itu mengalami shifting, mengalami perbedaan, ya. Kebanyakan generasinya sudah memasuki generasi Z, gitu ya, generasi milenial yang sudah habis, gitu ya. Dan ini generasi-generasi yang baru,
Ya, mereka memiliki cara pandang yang berbeda, cara pendekatan yang berbeda, dan juga menggunakan metode-metode pembelajaran yang juga cukup berbeda dari sebelumnya. Sehingga ketersediaan saat ini itu menjadi ketersediaan talenta-talenta yang bisa dianggap ada industri saat ini juga menjadi pertanyaan yang sampai saat ini masih terus dicari solusi atau mencari cara tercepat dan tertepat untuk menyelesaikannya. Pada tahun 2017, Human Capital Forum sudah mencoba melihat bahwa ternyata dengan adanya perubahan teknologi ini tidak serta-merta membuat para lulusan atau para talenta yang ada di industri itu bisa meningkatkan produktivitas bisnis. Ternyata terjadi gap yang cukup besar di mana bisnis performance potensial ini dilihat dari kesediaan talenta-talenta unggul yang ada di Indonesia saat ini. Jadi pertanyaannya, apakah saat ini kita bisa menciptakan yang dibutuhkan oleh para industri, ya? Apakah kita bisa memastikan bahwa para talenta ini bisa menggunakan teknologi baru dan juga bisa menghadirkan suatu inovasi, ya? Tadi dikatakan inovasi tidak terlalu besar-besar, ya, tidak terlalu radikal, gitu ya. Yes, kita bisa continuous improvement, ya, kita bisa melakukan perbaikan. Nah, ini hal-hal yang menjadi tantangan ke depan dan saat ini bagaimana talenta readiness pada saat ini perlu kita maksimalkan dari peran-peran bukan hanya perguruan tinggi, namun juga kolaborasi, ya, dari pentahelix, ya, dari industri, dari pemerintah, dari pihak swasta, perguruan tinggi, ya, dan lainnya. Sehingga kami mencoba melakukan suatu riset, ya, pada saat itu apa yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi, begitu ya. Nah, sehingga kami mencoba melihat dan membuat suatu tipologi strategi dari tingkat inovasi dan tingkat perubahan yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Maka kami melihat ada 4 diagram atau 4 bagan. Ada perguruan tinggi ternyata yang masih melakukan tingkat inovasinya rendah dan tingkat dampak perubahan di bisnis model yang dilakukan juga rendah. Maka mereka hanya melakukan pertahanan, mereka hanya melakukan defensif, ya, atau survive. Nah, di sini beberapa program-program perguruan tinggi lakukan seperti efisiensi, menjaga mahasiswa atau retensi, menjamin mutunya, dan pemasaran yang intensif. Namun apakah sampai situ? Tidak. Perguruan tinggi selalu meningkatkan kapasitasnya untuk melakukan inovasi yang lebih tinggi. Maka masuk ke kuadran kedua yang dikatakan penyelarasan. Nah, disinilah kegiatan-kegiatan perguruan tinggi harus mengintegrasikan dengan kondisi aktual saat ini, dengan memerankan peran digitalisasi, melakukan pembelajaran inovatif dan tanggung jawab sosial, ya, pengabdian masyarakat dan sebagainya. Apakah itu cukup? Belum ternyata. Maka dilakukannya sekarang perguruan tinggi melakukan pengembangan dosen, pengembangan lihat kondisi-kondisi market yang saat ini luar biasa besar, dan melakukan restrukturisasi, melakukan merger, akuisisi, dan juga kolaborasi strategis dengan pemangku kepentingan. Ini hal-hal yang dilakukan dalam tahap ketiga. Maka tahap keempat, perguruan tinggi wajib melakukan sesuatu yang sifatnya progresif, yaitu inovasi riset, komersialisasi, dan melakukan diversifikasi dari sisi bisnis. Hal ini dilakukan bukan tidak lain adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait pengembangan inovasi dan juga menciptakan tadi talenta-talenta yang unggul di masa yang akan datang dari strategi-strategi yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Kami juga coba membuat bahwa ternyata ini bukan suatu hal yang dilihat dari satu sisi, tapi tujuan dari higher education adalah menggabungkan
faktor dan aktor yang terkait di dalamnya. Sehingga saya mencoba mempropos suatu ekosistem yang baru yang saya namakan Higher Education Genome Approach, yang dimana di sini ada fokus dan ada concern utama yang harus kita lakukan, dan ini yang kami jalankan. Yang pertama, fokus utamanya adalah mentransformasi bagaimana pembelajaran bersifat kolaborasi. Ya, karena kita tidak belajar sendiri, belajar bersama-sama. Ya, di sini Stay Indonesia juga sudah melakukan banyak program-program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, yang bagaimana semuanya berkolaborasi. Dan Marplus juga kami melakukan kolaborasi untuk mensertifikasi digital marketing. Ya, kita berkolaborasi dengan pihak-pihak lain untuk bagaimana sebuah pembelajaran itu adalah sifatnya kolaborasi. Karena inovasi akan sangat berat dilakukan apabila kita tidak kolaborasi. Yang kedua, kita melihat concern. Ya, concernnya adalah mentransformasi talenta, daya, dan leadership atau pemimpin. Ya, di mana talenta ini dibutuhkan karena adanya budaya yang baik, ya, budaya belajar, iklim belajar yang baik, dan support dari para pimpinan, para atasan, gitu ya. Karena budaya culture is strategi. Kalau budaya belajarnya jelek, budaya organisasinya kurang baik, strategi apapun akan tidak bisa menjadikan organisasi tersebut menjadi maju. Nah, sehingga fokus dan concern ini akan dibuat melalui beberapa pola yang saya coba buat. Ini adalah bagaimana kita menggabungkan pada saat ini kecepatan kita untuk bisa akselerasi setiap kegiatan, dan kita gabungkan dengan metode-metode digitalisasi untuk bisa mengengage dan membentuk awareness di dalam perguruan tinggi. Agility dan passion akan membantu connectability spirit, ya, bagaimana mereka bisa menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Passion prominent akan membentuk understanding dan belief, ya. Jadi belajar itu harus punya passion, ya, harus prominent, dan digitalization dan prominent ini akan mengembangkan storytelling spirit. Saat ini sangat senang untuk diceritakan, sangat senang untuk belajar dari sisi storytelling. Jadi bukan gaya-gaya yang lalu, ya, tapi storytelling ini justru menjadi kekuatan. Di sini kita gabungkan dengan New Teaching Genome, platform-platform baru, LMS baru untuk menyelesaikan new complex skill gap dan new mindset untuk membentuk suatu competitive edge, ya. Dan hal ini kita bisa gabungkan dari sistem yang ada, pengalaman-pengalaman dari para pembelajar, para dosen, dan sebagainya, pattern yang kita lakukan dalam kurikulum, dan sharing knowledge yang kita buat, ini akan membentuk high education genome approach yang bagaimana ini akan menjadi pendidikan yang next level, pendidikan yang selanjutnya yang harus kita lakukan untuk generasi. Saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya yang hadir pada hari ini, pastinya talenta itu perlu adanya suatu cara, suatu path, ya, suatu harus kita bentuk, ya. Bagaimana cara membentuknya? Ada yang kita sebut namanya enable, ada yang sebut engagement. Jadi adik-adik sekalian ini sebenarnya perlu enable, engagement, ya, dan leadership di tengahnya. Kalian perlu alat, kalian perlu lingkungan, enable, ya. Kalau engagement, kalian perlu skill, apa aja yang harus dilakukan, dan kalian harus punya passion. Kira-kira keinginan kalian di mana? Nah, ini harus dimiliki, dipahami pada saat ini. Skill bisa dipelajari, ya. Di sini Marplus sangat memberikan kesempatan untuk banyak belajar, ya, untuk menambah skill set kalian melalui sertifikasi dan sebagainya. Go ahead. Tools kita siapkan di kampus. Lingkungan kampus sangat mengedepankan bagaimana kita menyiapkan sarana, bagaimana kita menyediakan lingkungan belajar, lingkungan industri yang ada yang bisa kalian gunakan. Itu adalah enable, ya. Jadi enable dan engagement ini harus menyatu untuk menjadikan
adik-adik di seluruh perguruan tinggi itu bisa lebih efektif dalam melakukan pembelajaran. Dalam 5 ini, mana yang harus kita dahulukan? Ternyata yang harus didahulukan adalah memang peran dari leadership. Ya, jadi memang dorongan dari rektor dan sebagainya itu akan menjadikan improve ya engagement dan enable tadi. Ya, disitulah bagaimana nantinya buah kampus itu dapat berkembang dengan cepat apabila leadership-nya. Leadership apa yang harus dilakukan adalah transformational leadership. Sekarang kita sudah tidak berbicara transaksional lagi. Lakukan ini dapat bonus. Ya. Ini itu sudah transaksi. Ya, itu dan deso. Ya, sekarang sudah sifatnya transform. Ya, bagaimana kita lebih banyak give motivating. Ya, anak-anak milenial sekarang lebih suka gaya transformational. Mereka orang-orang yang sangat cepat belajar, beradaptasi, dan harus dimotivasi. Berikan mereka inspirasi, ya. Berikan mereka support. Beritahu mereka bagaimana arah sampai sana, mereka akan lari dengan cepat. Kita dorong sebagai empower dan jadikan diri contoh, model bagi mereka. Itulah cara saat ini, ya. Nah, inilah yang kita lakukan juga di kampus. Saya sebagai program studi menerapkan ini. Bagaimana adalah partner saya. Adik-adik mahasiswa. Adik-adik mahasiswa adalah utamanya. Saya adalah memberikan motivasi, memberikan inspirasi, memberikan siapkan. Nah, menjadikan STI Indonesia bisa bertahan dan luar biasa. Alhamdulillah kalau tahun kemarin itu sangat besar dan sebagainya ya dari sisi pembelajarannya, karena efektif dan gaya transformational leadership ini menjadi kunci utama bagaimana pendidikan tinggi bisa bertahan dan bisa accelerate di Indonesia. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya tidak mau terlalu panjang karena memang dibataskan ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya, beberapa insight dari saya, riset, dan jangan lupa bahwa adik-adik sekalian harus mempersiapkan dan mengambil peluang-peluang yang ada, karena orang yang beruntung itu ada rumusnya. Keberuntungan itu didapat adalah persiapan. Ada peluang, jadi jangan katakan kenapa orang itu lebih beruntung, kenapa dia lebih beruntung, tidak. Tapi orang itu bisa mengambil karena mereka ada peluang, ada persiapan, dan lakukan doa. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Reza. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ramadhi atas penyampaian yang sangat luar biasa ya. Nanti kita setelah ini ada sesi tanya jawab. Namun sebelum itu saya kembalikan lagi ke Mbak Lola. Silakan Mbak Lola. Baik, terima kasih Pak Reza dan Pak Ramaditya. Nah, Sobat MI, kita akan segera beranjak ke segmen selanjutnya. Dengan visi menjadi universitas berstandar internasional berbasis teknologi informasi pada tahun 2025, bagaimana strategi Dr. Rahmasanti Zunaida, MIKOM, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi S2 Universitas Bina Dharma Palembang, untuk menjadi salah satu yang terbaik? Sesaat lagi Bu Rahma akan menceritakannya dan langsung dipandu oleh Pak Reza, namun tentunya setelah yang satu ini tetap di Marketplace Goes to Campus. Universitas Bina Dharma adalah salah satu universitas swasta terbaik di Sumatera Selatan yang sudah terakreditasi B secara institusi. Visi Universitas Bina Dharma dalam hal ingin menjadi universitas yang berstandar internasional dan berbasis teknologi informasi pada tahun 2025. Dalam waktu dekat, Universitas Bina Dharma akan mengikuti akreditasi internasional untuk 4
program studinya. Profil lulusan Universitas Bina Dharma, kami ingin menghasilkan lulusan yang mampu menjawab perkembangan zaman. Pada saat ini, Universitas Bina Dharma memiliki program Diploma 3, Diploma 4, dan Strata 1, yaitu Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Bahasa, dan Fakultas Vokasi. Universitas Bina Dharma juga memiliki program pasca sarjana seperti program studi Magister Teknik Informatika, Magister Manajemen, Magister Ilmu Komunikasi, dan Magister Teknik Sipil. Dalam hal peningkatan eksistensi, pada tahun 2018, Universitas Bina Dharma mendapatkan penghargaan tertinggi dalam bidang pendidikan, Prenexus Center of Excellence Award. Di tahun yang sama, Universitas Bina Dharma berkesempatan menjadi salah satu universitas pendukung dalam bidang penyiaran pada acara Asian Games yang ke-18 yang diadakan di Jakarta, Palembang. Beragam prestasi yang telah diraih oleh mahasiswa Universitas Bina Dharma, antara lain juara 1 pertandingan badminton antar mahasiswa se-Sumatera Selatan tahun 2018, juara kedua lomba line follower tingkat nasional dalam Pekan Elektronasional 2018, pembicara terbaik kedua di debat bahasa Inggris Asian English Olympics, wakil 1 gadis kampus Sumatera Selatan tahun 2019. Dan mahasiswa Universitas Bina Dharma mempersembahkan 9 emas, 7 perunggu dalam ajang kejuaraan Taekwondo Bupati Banyuasin 2019. Dalam pencapaian visi dan misi, Universitas Bina Dharma juga menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta di Sumatera Selatan. Selain itu, Universitas Bina Dharma juga melakukan kerjasama internasional antara lain Cisco Networking Academy, Microsoft, System Application and Processing, dan Standard Education Agreement NIIT. Saat ini, Universitas Bina Dharma tidak hanya diminati oleh pelajar lokal, tapi juga pelajar asing. Sejak tahun 2012, Universitas Bina Dharma memiliki mahasiswa asing yang berasal dari berbagai negara, seperti Amerika, Korea Selatan, Laos, India, Meksiko, Bolivia, Filipina, Thailand, Sudan, dan Malawi. Baik, Sobat MI, kini kita akan kembali lagi ke segmen selanjutnya, di mana kita akan berbincang bersama Dr. Rahmasanti Zinaida MIKOM, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi S2 Universitas Bina Dharma Palembang, dan akan langsung dipandu oleh Principal of Marketing, Pak Reza Dwi Prabowo. Pak Reza dan Ibu Rahma, the time is yours. Oke, terima kasih Mbak Lola. Selamat siang Ibu Rahma, apa kabar Bu? Selamat siang Mas Reza, saya manggilnya Mas aja boleh ya? Boleh, ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, silakan Bu Rahma untuk menyampaikan materinya, waktu dan tempatnya persilakan. Baik, terima kasih Mas Reza, Mbak Lola. Izin, apakah materi ini sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat untuk seluruh rekan-rekan yang ada di Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih Mas Reza dan juga Mbak Lola. Salam kenal Mas Radit. Saya manggilnya Mas juga boleh ya? Karena sepertinya orang marketing ini semuanya muda-muda semua gitu ya. Tadi sama kok, mirip umurnya kayaknya. Gitu ya. Baik, rekan-rekan semuanya, tadi di awal kita terpesona sekali dengan paparan dari Mas Reza. Bagaimana inovasi itu menjadi sangat penting gitu ya untuk seluruh elemen dari kehidupan, tidak hanya pendidikan ya, tapi elemen-elemen yang lain.
lalu diperuncing lagi oleh Mas Radit bahwa inovasi dalam bidang pendidikan khususnya itu menjadi tolak ukur keberhasilan nantinya. Luar biasa sekali. Akhirnya saya sebagai pembicara ketiga mendapatkan tugas yang paling ringan gitu ya, karena saya hanya ingin men-sharing saja bagaimana sih penerapan entrepreneurial dan innovation yang telah kami lakukan di Universitas Bina Dharma. Ini bukan untuk memamerkan ya, tapi ini untuk sharing sebenarnya rekan-rekan bahwa yang telah dikatakan oleh Mas Reza dan Mas Adi tadi bisa diimplementasi secara langsung, secara real di dunia perkuliahan. Seperti yang Mas Reza katakan di awal bahwa ya perlu ada transformasi, perlu ada inovasi. Begitu juga di perkuliahan gitu ya, di universitas kami sejak tahun 2011 sudah mengunggulkan kelas, dulu namanya bukan kewirausahaan Mas Hadid, namanya dulu kewiraswastaan. Ya, kewiraswastaan itu dari tahun 2011. Awalnya tanpa adanya mitra kami mungkin tidak bisa berdiri. Kenapa? Kami menjadi mitra dari Bank Mandiri pada saat itu, yang memang happening sekali untuk menyelenggarakan kegiatan wirausaha muda mandiri. Lalu kami diizinkan untuk menduplikasi kegiatan tersebut dan mendirikan Bina Dharma Entrepreneurship Center. Suatu biro dalam sebuah universitas diperlukan untuk bisa menggawangi kegiatan-kegiatan kewirausahaan tidak hanya untuk mahasiswa, tapi juga untuk alumni dan juga dosen. Kenapa saya bilang dosen juga harus berwirausaha? Kalau dulu Mas Radit, Mas Reza, jadi wirausaha itu jadi pilihan ya. Jadi sebuah pilihan. Kalau sekarang kayaknya udah bukan pilihan lagi, tapi bisa saja dikerjakan secara sekaligus. Walaupun memang salah satu harus lebih fokus, namun kami terus menyemangati dosen-dosen kami juga untuk mempunyai usaha sampingan sebagai wirausaha, walaupun core utamanya menjadi seorang pekerja, yaitu seorang dosen. Nah, pada tahun 2011 itu akhirnya kami menduplikasi kegiatan-kegiatan wirausaha dan mendirikan Bina Dharma Entrepreneurship Center yang kemudian dalam perkembangan waktu, karena kami suka belajar sama Mark Plus nih, gitu ya, harus inovasi. Jadi akhirnya kami merubah namanya menjadi Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis. More focus to the innovation dan juga the incubation process untuk menciptakan wirausaha yang berhasil. Nah, sekedar cerita lagi bahwa kalau dalam sebuah universitas itu belum memiliki pusat wirausaha, sebenarnya banyak sekali hibah-hibah di Kementerian Pendidikan atau kementerian-kementerian lain yang bisa mewadahi atau membantu universitas untuk mendirikan sebuah pusat kewirausahaan. Jadi di tahun yang sama kami juga akhirnya mengusulkan pendanaan tersebut dan lahirlah BDIC ini, gitu ya. Jadi untuk rekan-rekan, misalnya di sini ada mahasiswa, ada dosen, ada manajemen universitas, itu kalau untuk mendirikan pusat wirausaha itu memang ada hibahnya, ada dananya, dan bisa diusulkan ke berbagai ragam kementerian terkait. Nah, lalu apa saja sih yang kami lakukan gitu ya di universitas untuk menciptakan environment entrepreneur yang bersih dan sehat dan juga bisa menghasilkan wujud nyata alumni-alumni yang eksis dalam bidang wirausaha. Kalau di mahasiswa kami memang fokus sekali untuk pengembangan di kurikulum, khususnya kurikulum di mana terdapat mata kuliah kewirausahaan di dalamnya. Ini mungkin di seluruh universitas sekarang sudah melakukan hal tersebut, ya kan? Bagaimana akhirnya kewirausahaan ini menjadi suntikan dalam mata kuliah yang mungkin wajib, kalau di tempat lain wajib, tempat lain juga mungkin ada yang wajib gitu ya, agar mahasiswa tidak hanya fokus pada job seeker, nyari kerjaan, tapi juga bisa as a job creator, yaitu pencipta pekerjaan. Itu rektor kami selalu gaungkan di setiap kesempatan bahwa mahasiswa jangan deh cuma nyari kerja aja, kalau bisa juga bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, secara rutin kami setiap semester selalu mengadakan wirausaha muda Bina Dharma yang merupakan duplikasi dari kegiatan WMM itu, dan berinovasi kembali menjadi entrepreneur
fair. Jadi ada bazarnya, ada fairnya, kita adakan di pusat-pusat publik seperti mall, pasar, dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa langsung merasakan bagaimana menjual produk mereka ke market yang memang telah disediakan oleh universitas. Lalu kami berinovasi lagi membuat Creative Entrepreneur Award. Jadi ada award-award yang kami berikan kepada penggiat-penggiat usaha, baik usaha kecil, menengah, kan ya, baik dari level mahasiswa, level alumni, level dosen, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan program kemahasiswaan juga, kami memang fokus pada pembangunan iptek bagi kewirausahaan. Kebetulan kami mendapatkan hibah ini selama 3 tahun. Ini juga bisa dilakukan oleh kampus-kampus lain yang memiliki pusat inkubator atau pusat kewirausahaan, karena program-program yang ada di dalam program iptek bagi kewirausahaan sangat bisa diterapkan untuk membangun mahasiswa yang memiliki mental wirausaha tapi belum berani terjun. Jadi kami memang melihat potensi-potensi tersebut, sehingga mahasiswa-mahasiswa yang memiliki minat bakat, biasanya Mas Reza, Mas Radit, mahasiswa yang orang tuanya juga adalah seorang entrepreneur, biasanya punya minat yang lebih banyak untuk bisa terjun ke dunia wirausaha. Yang orang tuanya bukan entrepreneur, biasanya masih malu-malu gitu, Mas Radit ya. Masih malu-malu gitu. Nah, kita tugasnya adalah apa itu, memancing gitu ya, memancing minat-minat mereka, karena pasti banyak sekali yang punya keinginan untuk menjadi seorang entrepreneur. Lalu ada program yang sangat menarik juga, ini saya di Kementerian Ristekdikti ya, ini program co-op atau cooperation. Saya memang belum tahu setelah COVID ini apakah masih ada program ini ya. Ini adalah program pemagangan untuk mahasiswa pengusaha yang telah sebelumnya di training oleh kampus gitu ya, mendapatkan materi-materi tentang kewirausahaan secara real, itu bisa langsung magang atau terjun membantu UMKM yang merupakan mitra binaan dari universitas. Nah, jadi mereka sekaligus bekerja, sekaligus juga belajar. Makanya program ini sebenarnya program yang menarik gitu, dan kalaupun tidak mendapatkan pendanaan dari Kementerian Ristekdikti atau kementerian yang lain, sebenarnya kampus bisa juga menyelenggarakan secara mandiri. Jadi program belajar bekerja terpadu ini adalah di mana kesempatan mahasiswa untuk bisa membantu UMKM melalui ilmu-ilmu atau kegiatan yang mereka sudah dapatkan di kampus, dan mereka terapkan membantu UMKM di sekitar lingkungan kampus yang merupakan mitra binaan. Ini adalah program yang kami unggulkan, dan kami senang sekali dengan program ini karena hasilnya selain mahasiswanya juga bisa belajar menjadi wirausaha, mereka belajar leadership di sana, mereka belajar inovasi di sana, mengajarkan inovasi dalam bidang branding, packaging, kontennya, produknya gitu ya, sehingga juga bisa membantu dalam sisi sosial. Lalu juga kami fokus untuk kompetisi-kompetisi, lomba-lomba, karena bagi kami di universitas, become entrepreneur itu bukan suatu hal yang instan. Sekarang ya Mas Radit, Mas Reza, kita kalau ngelihat banyak banget itu di YouTube, di mana di Google, tips-tips menjadi wirausaha sukses gitu ya. Tips-tips menjadi content creator sukses misalnya. Nah, kadang-kadang tips-tips ini bagus sih, tapi kadang-kadang jadi orang lupa sama prosesnya gitu. Ya, banyak yang mereka skip gitu ya, mereka mau ambil jalan pintas aja, shortcut untuk menjadi entrepreneur sukses tanpa melewati proses-proses dalam pematangan atau pendewasaan produk mereka. Ya, akhirnya apa berakibatnya kepada mental tadi. Ya kan, bagaimana akhirnya menjadi entrepreneur itu tidak ada jiwa leadership-nya. Maka hari ini saya sangat senang sekali waktu ditawarkan oleh rekan-rekan dari Mark Plus untuk hadir di kegiatan ini, karena CL ini adalah suatu perpaduan yang sangat baik itu untuk menciptakan generasi muda yang nggak shortcut gitu ya, maunya jalan pintas tapi nggak mau melewati prosesnya. Nah, di dalam ruang lingkup universitas sendiri, kami memfokuskan pendidikan karakter untuk kewirausahaan ini melalui tim dosen kewirausahaan.
Jadi kadang-kadang kita selalu berpikir wirausaha atau leadership innovation itu kan just about the theory ya. Teorinya aja bagus nih, ya luar biasa. Tapi yang ngajarinnya belum tentu pernah mengalami atau pernah melakukan hal tersebut. Maka tim dosen di kampus kami itu memang tim dosen yang harus merupakan seorang wirausaha. Gitu, harus juga memiliki usaha. Kalau dia nggak punya usaha, dia cuma know di teori, akhirnya akan lebih sulit untuk mengajarkan sesi-sesi yang sebenarnya sifatnya lebih ke sharing gitu ya, lebih ke experience mereka gitu, tidak hanya sekedar teori. Lalu disupport juga oleh facility. Nah, Innovation Center kami itu memang fokusnya juga untuk mengurus haki gitu. Jadi produk-produk dari mahasiswa, hak paten, lalu perizinan, misalnya mereka adalah produk makanan, maka ada perizinan untuk kesehatan dan lain sebagainya. Ya, lalu proses inkubasi yang dilakukan juga terdiri dari dua, yaitu in-wall dan juga out-wall. Tapi kami fokuskan pada in-wall incubation agar apa? Agar mahasiswa itu mengerti bagaimana prosesnya. Kalau kita semuanya di outwall, maka takutnya mereka tidak mengerti secara lebih rigid terkait dengan proses inkubasi tersebut. Lalu kita juga memiliki galeri usaha. Mahasiswa yang punya usaha itu mereka bisa mendisplay produk di galeri kita, gitu ya, walaupun masih terbatas pada produk-produk startup yang belum ada izinnya dan lain sebagainya. Makanya mereka akan masuk pada proses inkubasi sehingga perizinan dan juga hal-hal yang terkait dengan legalitas usaha mereka bisa dibantu oleh universitas agar bisa melanjutkan usaha tersebut pada saat mereka menjadi alumni. Nah, ini juga cukup penting. Kita butuh mitra. Karena untuk universitas, kalau misalnya kita mau bergerak sendiri, maka akan lebih sulit jalannya dibanding kita memiliki mitra. Mitra yang kami bukan unggulkan ya, mitra yang paling sering gitu bekerja sama dengan kami tentunya pemerintah ya, berbagai kementerian, Kementerian Koperasi UKM, Kementerian Ristek Dikti, lalu ada Kementerian Kehutanan dan lain sebagainya yang memang mereka membantu proses memberikan hibah-hibah gitu ya, pelatihan-pelatihan dan juga membukakan jalan untuk bisa masuk ke berbagai kegiatan expo yang ada di luar kota Palembang. Lalu BUMN dan swasta, mitra UMKM itu juga penting. Lalu asosiasi-asosiasi terkait dengan kewirausahaan atau inovasi itu juga kami selalu bermitra agar semuanya bisa seperti Pentahelix, mereka bisa saling mensupport satu sama lain untuk menghasilkan wirausaha dari level mahasiswa atau alumni yang bisa siap untuk dipasarkan atau untuk dibina lebih lanjut menjadi wirausaha yang sukses dan mandiri. Dan tidak kalah pentingnya adalah peran media, karena bagaimanapun juga yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang punya wirausaha tidak hanya sekedar perizinan, lalu memperbaiki brandingnya, tapi juga akses untuk bisa lebih diketahui oleh pasar melalui media. Walaupun saat ini memang kita tahu bahwa penggunaan media sosial ini sudah sangat banyak sekali digunakan gitu untuk digital marketing dan lain sebagainya, tapi kita juga membutuhkan media-media yang sifatnya konvensional untuk sekedar positioning dari produk mereka agar mereka juga melewati proses mempromosikan dari sisi konvensional sehingga pada saat mereka melakukan dalam dunia digital mereka jauh lebih siap dari sisi mentalnya. Di perkuliahan tim dosen kewirausahaan, kami membuat modul sendiri dengan membuat buku sehingga buku-buku tersebut itu dipakai oleh mahasiswa menjadi guidance untuk mereka membuat bisnis kanvas model, studi kelayakan bisnis dan lain sebagainya. Nah, setelah mereka melalui proses perkuliahan di kelas kewirausahaan, mereka juga kita seleksi untuk bisa masuk ke program-program yang tadi saya sebutkan di awal. Mengapa? Karena proses seleksi inilah yang bisa membuat mereka lebih serius gitu untuk bisa masuk dalam pendanaan atau hibah-hibah yang ada di universitas ataupun
di kementerian terkait yang bekerja sama dengan universitas. Ini penting untuk dilakukan. Mengapa? Karena kadang-kadang kita suka asal pilih gitu mahasiswa. Ya udah jualan apa aja, yang penting bisa jadi uang, bisa masuk ke dalam program inkubasi. Kami tidak sesederhana itu untuk menginkubasi. Kenapa? Karena harus melihat adanya ketertarikan, minat, dan juga keseriusan dari mahasiswa. Ini yang tadi diceritakan juga di awal, bahwa kadang-kadang mahasiswa maunya jalan instan, gitu ya, nggak apa-apa lah pakai produk yang tidak sehat, gitu ya, nggak apa-apa deh, nilai gizinya kurang baik, yang penting kami bisa dapat cuan, bisa jualan. Nah ini sifat-sifat seperti inilah, yang mental-mental seperti inilah yang menjadi PR besar gitu ya untuk kami di kalangan pendidikan gitu, bagaimana bahwa usaha itu bukan hanya sekedar menghasilkan uang, tapi juga harus bermanfaat untuk masyarakat dan tidak merugikan gitu untuk masyarakat. Jadi ada proses seleksi yang cukup ketat gitu ya untuk bagaimana usaha mahasiswa ini bisa masuk dalam proses inkubasi. Berbagai kegiatan juga dilakukan gitu ya untuk mendukung mereka, mulai dari webinar, ada fair-nya juga, lalu program-program yang juga bersinergi dengan pemerintah, juga bersinergi juga dengan Marketplace gitu, sehingga banyak yang menjadi mitra kami, dan juga banyak yang akhirnya bisa saling berkolaborasi. Karena dalam era digital marketing 5.0 juga saya baca di bukunya Pak Hermawan, itu kayak kolaborasi itu adalah faktor yang sangat penting pada saat ini, sehingga bersinergi bersama untuk menghasilkan luaran yang positif dan bermanfaat untuk masyarakat. Semoga waktunya masih ada ya, mungkin 2 menit lagi Mbak Lola. Oke, semuanya terangkum dalam website kami, gitu, karena di sana rumahnya mahasiswa bisa mengakses anytime, gitu, bisa mengakses program-program, lalu juga bagaimana proses inkubasinya dan lain sebagainya melalui website kami, dan juga mereka juga didukung untuk bisa go international, mengikuti aktivitas atau mengikuti kegiatan-kegiatan di luar negeri, sehingga mereka mendapatkan experience bagaimana sih pengusaha dari negara lain gitu kan mengembangkan bisnisnya dan lain sebagainya. Terima kasih, itu sedikit sharing saya dari program kewirausahaan dan juga dan juga inovasi yang dilakukan oleh kampus saya. Semoga bisa menginspirasi rekan-rekan tanpa bermaksud untuk memamerkan atau apapun gitu ya, sekedar sharing. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahmah, luar biasa ya materinya, sangat komprehensif tadi. Jadi beliau sharing mengenai apa yang sudah dilakukan dalam kampus. Luar biasa, sudah diterapkan semua. Jadi teorinya itu benar-benar diimplementasikan nih teman-teman. Nah, teman-teman silakan kalau mau ada pertanyaan, feel free aja, bisa drop di chat ya. Dan sebelum itu mungkin saya kembalikan dulu ke Mbak Lola. Silakan Mbak Lola. Baik, terima kasih Pak Reza dan juga Ibu Rahma atas pemaparannya tadi, sangat menginspirasi, terutama dengan sangat membagi kita gambaran nih terkait entrepreneurial yang bisa membantu menstimulasi dari kreativitas para mahasiswa. Nah, Bapak dan Ibu serta teman-teman yang hadir di Marketplace Goes to Campus episode kali ini, selanjutnya kita akan beranjak ke sesi tanya jawab, dan berikut ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Namun sebelumnya mari saya mengundang Pak Reza, Bu Rahma, dan juga Pak Ramaditya untuk menjawab pertanyaannya yang sudah dipilihkan oleh tim panitia. Ya, pertanyaan pertama ini ditujukan untuk ke seluruh narasumber, dan mungkin juga nanti boleh Pak Reza menambahkan apabila ada yang ingin ditambahkan. Berikut ini pertanyaannya. Setiap kampus memiliki visi misi dan rencana strategi pembangunannya masing-masing. Pandemi 2019 pastinya telah mendisrupsi proses-proses pengembangan yang sudah ada sebelumnya. Misalnya, di kampus ada beberapa pembangunan gedung yang ditunda dan fokusnya dialokasikan pada percepatan adopsi teknologi dan digitalisasi untuk mendukung kegiatan belajar dan mengajar secara daring. Nah, kini memasuki era endemi, tentunya para kampus sudah beradaptasi lagi dengan hal tersebut. Apa yang dilakukan oleh mungkin Universitas Bina Dharma dan mungkin nanti Stay Indonesia atau bahkan Markus dalam
menyikapi memasuki era baru lagi saat ini, new normal? Apakah akan melanjutkan rencana strategi pembangunan yang sebelumnya tertunda, atau sudah ada rencana baru? Mungkin boleh berbagi pengalamannya, mungkin kita bisa dengar terlebih dahulu dari Bu Rahma, silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Lola. Izin nih Pak Reza, Mas Radit, sebenarnya saya amazed banget dengan pertanyaannya. Wah, ya benar sekali. Siapa yang bertanya tadi, Mbak Lola? Namanya mungkin? Iya, tadi dari Kak Era di kolom chat, Bu. Baik, terima kasih Kak Era, pertanyaannya luar biasa loh ini. Ya, bahwa benar sekali di masa setelah COVID, saya nggak bilang setelah COVID ya, karena sebenarnya kita masih dalam masa-masa yang harus banyak jaga diri gitu ya. Banyak memang alokasi kegiatan maupun biaya pastinya yang lebih fokus pada transformasi digital untuk pembelajaran. Namun tenang saja bahwa kementerian, pemerintah dan juga BUMN itu masih menyediakan banyak sekali skim-skim untuk hibah ataupun skim-skim bantuan yang bisa mensupport kampus untuk bisa terus mengembangkan inovasi dan juga kewirausahaan, sehingga tidak perlu harus merubah renstra yang baru gitu ya. Hanya sekedar mengadaptasi apa yang ditawarkan oleh pemerintah ataupun swasta dan bisa bersinergi dengan visi misi dari kampus masing-masing. Misalnya memang alokasi pada saat COVID memang banyak terpangkas dan juga banyak yang harus formulasikan kembali. Namun pemerintah juga sadar bahwa ini memang saatnya kita di dunia pendidikan itu banyak dibantu. Apalagi penguatan ekonomi dari sisi kemandirian, baik itu kemandirian pangan, kemandirian usaha dan lain sebagainya, itu juga banyak disupport oleh pemerintah untuk bisa mahasiswa, alumni, dosen segala macam untuk bisa mandiri, bisa berkarya, bisa memiliki usaha dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin Mbak Lola, Mas Reza, mungkin Mas Radit ada tambahan di kampus ya? Oke, ya sepertinya kita terputus koneksi dengan Pak Raditya. Mungkin dari Pak Reza ada yang ingin ditambahkan sedikit terkait hal pertanyaan tersebut? Ya, mungkin kalau di Makpos sendiri kan kita punya Makpos Institute ya teman-teman sekalian, di mana sebelumnya kita memang fokusnya ke online ya semua edukasinya, dan sekarang sudah mulai tahun 2023 ini kita akan go offline lagi beberapa, cuma kita omni sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan yang pilihnya mau online kita masih bisa provide, tapi kalau ingin experience offline kita juga bisa provide. Kalau sebelumnya masih full online karena memang tidak memungkinkan ya. Jadi ini merupakan salah satu inovasi yang kita lakukan, dan beberapa juga kita mengconvert pembelajarannya ke video format ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa fleksibel untuk belajar kapanpun, dimanapun, dengan mengakses konten-konten yang sudah kita provide juga. Selain itu kita juga rutin mengeluarkan beberapa report, teman-teman bisa cek juga di website makplusinc.com, di mana nanti teman-teman bisa dapatkan dengan mudah, di mana itu ada tren-tren semacam industri ya, misalkan industri makanan, otomotif, properti, teman-teman bisa melihat kira-kira apa yang terjadi di situ. Jadi Makpus ini melakukan banyak transformasi ya, terutama karena memang arahnya sekarang content is a king. Jadi kita sekarang provide konten sebanyak mungkin yang relevan, yang bisa dibaca oleh banyak audiens. Di satu sisi kita juga menginspirasi teman-teman yang ada di seluruh Indonesia untuk tetap berkembang ya, untuk melakukan perubahan, meskipun perubahannya nggak terlalu radikal, tidak apa-apa, yang penting kita step by step bisa melakukan perubahan. Itu sih yang dilakukan oleh Makpus Institute dan Makpus Inc. keseluruhan. Oke, baik. Terima kasih atas tambahannya Pak Reza dan juga jawabannya tadi sebelumnya, Bu Rahma. Kita masih belum kembali terkonek dengan Pak Ramaditya. Mungkin kita bisa akhiri mengingat waktu juga sudah
cukup. Ya, jadi mungkin terima kasih atas paparannya Pak Reza, Bu Rahma. Ini sangat menginspirasi dan sangat menambah wawasan sekali atas paparannya tadi. Semoga bermanfaat juga bagi teman-teman kita yang bergabung di Zoom maupun di YouTube pada pagi hari ini. Baiklah, Sobat MI, sesi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Marketplace Goes to Campus episode kali ini. Bagi Sobat MI, jangan lupa saksikan terus Marketplace Goes to Campus setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Lola Almira, beserta kerabat kerja yang bertugas dengan menerapkan protokol kesehatan, pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Marketplace Channel untuk mendapatkan update terbaru. Stay clean, stay healthy, stay safe Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih Mbak Lola. Cakrawala emas berharapan, memacu diri melangkah, semangat gemuruh hati berimpian.